tentang fotonya, sekarang videonya ya. Sekarang videonya. Saya coba share dulu materinya saya sebentar. Langsung saja ya kita apa namanya? Masuk ke dunia videonya sekarang ya. Masuk ke dunia videonya sebentar. Itu ada yang mau masuk, Pak Agus? Admin. Oke, baik. Bismillah ya. Sudah terlihat ya di layar Anda ya. Ini Instagram saya. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung japri ke saya. Dan itu juga ada YouTube saya di situ ya. Kita akan mulai ya. Baik, rekan-rekan, para guru dan juga ada para siswa juga, adik-adik sekalian. eh untuk memahami sebuah video agar nanti jadinya baik, saya selalu menyarankan pelajari dahulu tentang fotografi. Makanya murid-murid saya arahkan dulu belajar fotografi sama Pak Ari, baru belajar sama saya. Kenapa? Seorang videografer yang baik, yang bisa menjelaskan tentang apa yang ingin dijelaskan, atau dia seorang content creator, akan lebih profesional jika hasil gambarnya sebaik fotografer. Kan begitu. Hanya bedanya di dalam videografi kita bermain dua hal. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah audio. Jadi ada visual, ada audio. Kalau foto itu cuma visual saja, ya kan? Itu yang pertama. Dan selanjutnya kita masuk materi, ada 3 materi hari ini yang ingin saya sampaikan atas permintaan request ya, yaitu menyambung tadi dari Pak Ari. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari pakai HP semua nanti kita langsung praktek di sini. Tentang FPS. Kalau di video itu adalah dikenal dengan FPS. FPS adalah frame per second. Di semua kamera profesional itu settingannya ada di layar Anda seperti ini. Ada 1920 kali 1080 itu resolusinya. Terus di belakangnya ada tulisan 30, ya kan? Begitu pula di handphone ada 30. Sorry, dari yang paling kecil 23, 24, 30, 29, 30, ada 60 dan juga bermacam-macam, ada 120. Kalau kamera mahal itu bisa sampai 120 sampai 240. Nah, begitu pula juga kamera handphone yang zaman sekarang itu bisa semakin tinggi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari FPS. Kalau tadi foto, Anda mengambil gambar, itu satu frame atau satu picture. Nah, kalau video, sebenarnya Anda sedang menonton foto yang bergerak. Itu makanya kita masuk ke FPS. Kita di sini saya jelaskan FPS itu nanti ada hubungannya dengan nonton TV. Jadi kalau gini, ketika Anda nonton TV di rumah, TV ya kan, kita nonton TV mau acara apapun, di Indonesia, kalau Anda perhatikan 1 detik itu sesungguhnya ada 25 foto. Kalau PAL, kalau di luar negeri NTSC itu 30 foto. Jadi sebenarnya nanti kalau Anda perhatikan nonton DVD atau apa, itu kalau misalnya menggunakan apa namanya TV di rumah Anda, itu sebenarnya dalam 1 detik terdiri dari 25 foto, ya itu. Jadi kalau nanti Anda nonton, itu sebenarnya kalau Anda pause, ya foto-foto yang bergerak. Mungkin kurang lebih FPS itu, frame per second-nya itu. Kenapa? Ini nanti ada hubungannya sehabis tadi white balance, lalu untuk materi supaya ketika nanti Anda menciptakan materi sains, apalagi yang berhubungan dengan kecepatan, ini nanti kepake. Ya kan? Bagaimana ketika misalnya sains tentang apa? Air yang mengalir kecepatannya tinggi. Berarti kita harus menggunakan frame di kamera kita yang harus cukup tinggi supaya apa? Supaya jelas. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan itu. Tapi kita jangan ke sana dulu. Nah, eh, FPS itu di Indonesia dikenal dengan dua hal. Yang satu NTSC dan satu PAL. Kalau di Asia itu pokoknya PAL. Anda tanpa disadari ketika Anda beli TV, entah itu merek Samsung, Polytron, Sony, sebenarnya itu PAL. Kalau Anda di Eropa, itu pasti Anda NTSC. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi di Indonesia itu semuanya PAL. Berarti alat-alat yang ada di Indonesia termasuk berarti di Asia adalah PAL. Berarti ketika Anda men-setting kamera dan ketika hasil jadinya berarti harus 25 frame per second.
Paham ya? Itu standarisasinya. Jadi kalau misalnya Anda nih bikin misalnya materi sains atau materi untuk guru, endingnya jangan 30 fps, maksud saya lebih dari 30 atau kurang dari 25. Kenapa? Akan jadinya patah-patah dan hasil kualitas video Anda itu akan jadi kurang bagus. Nah, ini maksud saya, ini adalah standarisasinya. Jadi ilmu ini memang jarang-jarang diberikan ketika kita belajar videografi, tapi ini basicnya. Sama seperti Pak Ari tadi mengajarkan, itu adalah basic profesionalnya. Sekarang kita mulai masuk ke basic profesional videografinya. Kalau sudah memahami ini nanti jadinya mudah. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya dalam 1 detik, kalau FPS-nya misalnya 10 FPS, hanya 10 foto. Jadi kalau kita nonton dalam 1 detik, tek 10, tek 10, tek 10. Kalau misalnya nanti FPS-nya tinggi, dalam 1 detik misalnya ada 60 gitu kan, tek itu ada 60 gambar, tek, gitu. Paham ya? Itu ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan FPS nanti dengan pembuatan konten yang profesional untuk apalagi di bidang sains. Nanti ada slow motion, ada speed frame. Nah, itu dipergunakan supaya hasilnya nanti jadi profesional. Bisa dengan menggunakan handphone juga loh nanti ya. 3 macam proses encoding warna dalam ini hanya untuk basic fisika aja supaya kita nanti paham aja gitu ya. Pokoknya hampir di seluruh dunia kita menggunakan PAL. Pokoknya ingat berarti PAL 225. Itu biasanya 24 atau 25 ya, 24 atau 25. Nanti berarti 1 detik 24 atau 25 foto. Berarti kita memerlukan itu. Jadi ketika kita bikin animasi, para guru ingin membuat animasi misalnya pensil yang bergerak, supaya bagus, stop motion, namanya dikenal dengan stop motion, berarti Anda harus bikin 25 foto atau 25 gambar dalam 1 detik. Misalnya Anda bikin konten 30 detik untuk pengajaran, ya Anda bikin 25 kali 30. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Paham ya, Bapak Ibu, rekan-rekannya? Ini basicnya aja. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini, kalau 30 fps, gambarnya segini, ada 3 lah. Semakin FPS-nya padat, artinya 1 detiknya ada banyak foto akan semakin halus. Nah, ini nanti berfungsi untuk slow motion ketika air harus diperlambat. Misalnya para guru mau menjelaskan tentang percikan api, bagaimana api itu bisa meledak misalnya gitu kan. Ledakannya harus diperlambat. Ini yang Anda butuhkan. Karena Anda adalah guru sains, gitu kan. Jadi misalnya perhatikan ya adik-adik, ini adalah ledakan dari hasil kimia A ditambah B menjadi beleduk gitu misalnya gitu kan. Perhatikan beleduknya, ada asap warna kuning. Nah, itu harus diperlambat. Ketika pengambilan gambarnya, FPS-nya harus tinggi. Supaya apa? Ketika diperlambat, gambar yang didapat itu menjadi lebih banyak. Ketika diperlambat, dia tidak akan blurring atau blur. Sehingga Anda menjelaskan tentang ilmu sains itu akan lebih dipahami oleh para siswa Anda. Itu yang terpenting menurut saya itu. Jadi misalnya kalau FPS Anda tidak memahami ini, Anda rekam aja pakai handphone dengan FPS yang misalnya 25, begitu di editing nggak bisa dipanjangin karena isi dalam gambar itu cuma 25. Sedangkan untuk sains kita memerlukan FPS yang tinggi dan itu ada di settingan semua handphone. Jadi nanti kita akan buka ya. Selama ini kalau kita menggunakan handphone itu kan biasanya kan hanya untuk selfie doang gitu kan. Tapi kalau untuk selfie ngapain juga sih pakai FPS tinggi gitu kan? Malah akan lebih jelas apa jerawatnya gitu kan. Jadi ingat ya, FPS ini nanti akan berhubungan sama detail. Dan semakin FPS tinggi, itu akan semakin membutuhkan pencahayaan yang tinggi. Tadi kan sudah diajari oleh Pak Ari. Jadi semuanya ada hubungannya antara fotografi dan videografi. Ini kita yang untuk kelas profesional ya. Nah, itu ya teorinya sih seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita mau ngambil gambar, ya, video, kalau kita pakai settingan 60 fps, berarti ini dia dalam 1 detik mengambil 60 gambar sebenarnya di kamera Anda, baik itu kamera DSLR, mirrorless, ataupun handphone, dia seperti ini. Dan kalau misalnya settingannya 20 fps, berarti dalam 1 detik dia ada 24 foto, ya kan? Sekali lagi, video adalah foto yang bergerak. Ya, itu aja. Kalau sudah memahami konsep ini, ketika Anda menciptakan sebuah pengajaran atau materi atau konten tentang sains, Anda sudah siap. Wah, sebentar lagi saya mau mengajarkan tentang air yang mengalir dari
tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, gitu kan. Otomatis Anda harus mengambil gambar. Nah, karena akan saya perjelas tentang air mengalir yang dari dataran tinggi ke dataran rendah, maka saya akan memperlambat air ini supaya murid-murid dapat memahami. Misalnya seperti itu. Ini fungsinya nanti. Oke, next. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, Anda pernah lihat nggak semacam video tapi kok kayaknya patah-patah atau kadang-kadang blur. Terus kalau kita nonton misalnya Netflix atau apa, kok mereka tuh halus banget gitu kan? Itu mereka menggunakan alat yang mahal dan menggunakan FPS yang tinggi, Bapak Ibu, sehingga hasil kualitas videonya selalu bagus. Misalnya video klip, terus apalagi ya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk hasil dari semua itu kan kita kadang-kadang suka posting misalnya di Instagram. Kalau memang hasil FPS-nya awalnya itu bagus, biasanya mulus, halus gitu gambarnya. Ini buat produk, buat apa namanya pengajaran itu akan jadi lebih sangat berguna. Oke ya. Sampai di sini paham ya. Dan untuk lebih pahamnya lagi zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya hormati dan juga adik-adik, Anda bisa bayangkan ketika dulu film Donald Bebek, Mickey Mouse, ya kan? Tadi kan konsepnya adalah 1 detik 25 gambar, ya kan? Berarti dulu ketika pembuatan film kartun, dia harus menggambar 25 frame, 25 gambar agar jadi menjadi satu movie dalam 1 detik. Bayangkan kalau film itu 30 menit, kan gitu. Dia harus bergambar dan dulu belum ada digital. Dia harus gambar satu-satu, misalnya Mickey Mouse ekornya bergerak ke kanan, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas terus gitu. Jadi begitu di play 1 detik ekornya bergerak ke atas. Ser. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi foto, terus habis itu dibuat video, berarti foto yang banyak untuk menjadi sebuah video. Jadi video adalah gambar macam-macam gambar yang bergerak yang berurutan. Bagaimana kalau tidak berurutan? Ya itu chopping. Namanya tidak akan nyambung. Nanti tidak berbentuk semacam gerakan. Yang Anda lihat, tangan saya kanan, kiri. Sebenarnya ini foto satu-satu. Tak, 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 gitu loh. Begitu pula saya melihat Anda, itu foto. Tapi kan kita sebut jadinya video gitu kan. Jadi kita sudah tahu ya rahasianya video adalah sebenarnya foto yang bergerak. Nah, next, tentang A-roll B-roll. Tadi kita sudah memahami tentang video. Oke, video adalah foto yang bergerak. Berarti saya benar juga. Apa yang diajarkan Pak Ari akan saya perdalam. Apa itu exposure, apa itu supaya white balance, supaya menghasilkan gambar yang bagus. Kalau sudah teori tadi fotografi sudah diambil, sekarang kita akan mengambil video dengan konsep dan pemikiran dan ilmu fotografi. Maka hasilnya jadi bagus. Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang moving kamera. Kita masuk ke moving kamera ya. Kalau foto, sekali cekrek, urusan selesai. Betul ya? Tapi kalau video, kita harus bergerak. Ya kan? Kita harus bergerak dan apa namanya? Kita harus moving namanya. Moving ya. Dan untuk video, supaya Anda bisa menjelaskan kepada para murid atau siswa, kita kenali dengan konsep A-roll dan B-roll. Apa itu A-roll, apa itu B-roll dalam dunia videografi. Kalau Anda memahami dua konsep ini, selesai dari workshop ini, Anda bisa menciptakan langsung materi langsung, besok langsung diajarkan ke siswa. Jadi begini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita megang kamera, kita bingung. Mau mulai dari mana nih bikin materinya, padahal materinya berjibun, penjelasannya bagaimana, kan begitu ya? Atau misalnya, jangankan menjelaskan masalah sains ya, masalah kita update status untuk lagi di restoran mana aja kita bingung mau mulainya dari mana, benar ya? Nah, tapi kalau dengan konsep dan teori A-roll B-roll, Anda tidak perlu pusing-pusing lagi. Saya terangkan satu-satu konsepnya. Pertama, A-roll. A-roll itu ibaratnya kalau Bapak Ibu ya nonton orang lagi ini nih, warta berita nih misalnya kan. Baik pemirsa, masih bersama kami di TV One. Nah, Anda lihat bahwa si kamera menyoroti si anchor-nya atau penyiarnya, gitu kan. Nah, dengan posisi kamera mungkin dia close up, ya kan? Atau mungkin dari jauh kelihatan kakinya ketika perakiraan cuaca dan sebagainya menjelaskan. Itu adalah A-roll. Paham? Oke, diulangi ya.
Misalnya Anda melihat seorang penyiar berita lagi membuka berita setelah bumper opening, blang 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 blang. Baik pemirsa Metro TV, sedang terjadi kebakaran di sebelah kanan saya, sedang terbakar sebuah mesin gitu misalnya. Nah, ketika kamera sedang menyorot si penyiarnya lagi menjelaskan, kameranya diam kan? Nah, kamera yang diam itu adalah Errol. Oke? Jadi Errol itu kamera yang diam menggunakan tripod dan orangnya sedang menjelaskan. Nah, sekarang B-roll. B-roll adalah pelengkapnya untuk Errol. Misalnya begini, pemirsa telah terjadi sebuah mobil yang tertabrak di jalan tol kilometer 3047. Nah, itu kan kamera dia lagi shoot si penyiarnya. Ketika dia ngomong kilometer 3047, terus kameranya berubah. Di TV-nya tuh berubah tentang kilometer 47 yang sedang berjalan mobil, ada kecelakaannya di syuting. Nah, itu adalah B-roll. Paham? Jadi, fungsi dari B-roll menjelaskan Errol. Shoot A ya harus dilengkapi dengan shoot B. Cukup dua konsep ini Anda bisa menjelaskan. Misalnya langsung ya turun langsung ke lapangan. Anda seorang guru mau menjelaskan tentang apa ya? Misalnya kelistrikan ya, misalnya tegangan gitu kan. Adik-adik, Anda opening ya kan. Adik-adik, assalamualaikum, bersama saya guru dari Ibu Sri misalnya gitu, Ibu Sri Dewi Mulya gitu kan. Saya akan menjelaskan tentang kelistrikan tegangan tinggi. Baik, tegangan tinggi merupakan langsung masuk ke kelistrikannya. Entah itu grafik, entah itu animasi, entah itu ada kabel listriknya gitu. Yang awal tadi Ibu Sri Dewi itu adalah Errolnya. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi buat teman-teman ketika membuat konten YouTube juga sama. Anda perhatikan baik-baik. Setiap konten YouTube rata-rata ada Errolnya dulu, baru B-roll. Setiap news di TV juga ada Errol, ada B-roll. Bagaimana dengan B-roll semua? Bagaimana dengan Errol semua? Anda perhatikan. Zoom ini adalah Errol semuanya. Anda melihat muka saya itu lama-lama, apalagi kalau ngejelasinnya udah nggak jelas, wajahnya udah nggak ngenakin gitu kan, audionya jelek, habis itu ya backgroundnya itu aja, pasti boring nggak? Boring. Nah, kalau misalnya ada B-roll ketika saya menjelaskan, Anda tidak akan boring melihat wajah saya gitu. Nah itu. Jadi yang Anda lihat ini adalah Errol terus dari awal ya, zoom ya Errol. Bagaimana kalau semuanya B-roll? Jawabannya pusing. Anda nggak tahu mana ini yang harus dilihat utama karena semuanya B-roll, B-roll, B-roll. Misalnya sebuah iklan B-roll semuanya, nggak ada Errolnya. Itu biasa pusing. Ini apa sih gitu maunya gitu kan? Nah, kayak misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak itu atau teman-teman biasanya kan kalau ngeliat kejadian ada kebakaran langsung nyalain handphone. Wis, itu B-roll semua, Bu. B-roll, B-roll, wah langsung diposting ada kebakaran nih gitu-gitu, sudah ada yang repost lagi. Itu B-roll. Nah, penjelasannya mungkin lewat teks. Tapi kalau misalnya nggak dijelasin lewat teks, ya orang bingung. Ini kebakaran di mana, 5W1H. Ini terjadinya kapan, gitu kan. Nah, makanya fungsi dari shoot E dan shoot B adalah mereka itu kayak semacam sepasang kekasih. Kalau Anda sudah memahami ini, insya Allah, ke depannya, setiap Anda bikin konten, setiap Anda bikin materi, pasti gampang. Ingat konsep ini aja. Yang harus saya lakukan adalah shoot E atau Errolnya apa dulu nih? Oke, saya mau opening pakai baju yang bagus. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Errol, saya akan membuat sebuah percobaan bagaimana membuat es menjadi lumer. Langsung gambar es, udah disiapin es menjadi lumer. Langsung esnya lumer gitu. Nah, itu B-roll. Oke, cakep ya, paham ya. Oke, lanjut ya. Nah, sifat Errol adalah kalau di teknik kameranya, kalau Anda menggunakan handphone, misalnya ini gitu ya, eh dia steady, permanen. Umumnya menggunakan tripod. Ya udah taruh aja. Baik, anak-anak, Anda bisa shoot E-roll terus sampai habis. Nah, habis selesai Anda bikin materi untuk siswa dengan menggunakan E-roll, baru tugas Anda adalah eh, yang tadi Anda omongkan membutuhkan B-roll. Gitu. Paham ya? Nah, sehingga Anda tidak perlu repot-repot lagi. Jadi nggak usah
ya mungkin bikin konsep pakai coretan ringan aja di kertas gitu kan. Saya mau ngomong apa, tentang apa, atau bikin kalau pengen lebih agak sedikit panjang bikin skrip, habis itu bikin yang namanya storyboard. Cuman kan biasanya para guru lebih fokus ke materi yang harus diberikan. Nah, makanya teknik Errol Birol ini akan memudahkan para guru. Sekarang bayangkan kalau misalnya para guru setelah rencana mau membuat materi A, habis itu membuat skripnya, habis skrip itu adalah kayak kerangka-karangannya, habis itu harus membuat storyboardnya, saya yakin kerjaan Anda akan 2 kali lipat lebih repot, ya kan? Tapi kalau Anda menggunakan konsep Errol Birol, oke, saya mau bicara tentang apa, ya mungkin bahannya Anda sudah luar kepala, atau mungkin ada sedikit beberapa kerangka aja catatan, habis itu Anda pasang kamera, habis itu Anda ambil e-roll-nya. Baik murid-murid, teman-teman, saya akan mengajarkan tentang matematika bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas berikutnya besok adalah 2 tambah 2 adalah berapa. Sudah, e-roll selesai. Taruh kamera, siapkan lalu misalnya Anda nulis 1 tambah 1. Pasang kamera Anda lagi nulis 1 tambah 1. Kita lagi bikin b-roll nih. E-roll urusan udah selesai kan? Sekarang b-roll nih. Oke, paham ya? Cakep ya? Dia bisa menggunakan tripod untuk E-roll, dan B-roll biasanya dia bergerak, berpindah posisi A ke B, menggunakan handheld, stabilizer. Kalau untuk kamera profesional dia pakai gimbal, ada yang pakai Jimmy Jeep, ada yang pakai reel, ada yang pakai profesional apa namanya alat lainnya. Itu B-roll. Sekarang Anda sudah paham ya B-roll. Nah, di tren 2021, orang-orang videografer ini tertantang untuk memegang kamera. Ya kan biasanya tuh orang kalau pegang kamera, ya kan, orang kalau pegang kamera itu biasanya kan bergetar. Apa sih bahasa shaky, tremor, what else? Uh, jadi kalau para videografer sekarang itu dia punya senamnya. Saya punya senamnya juga buat Anda yang sudah punya kamera profesional, yaitu kita pegang kamera kita lurus ke depan, kira-kira bertahan 1-2 menit sampai lengan kita panas, itu sampai terbiasa. Lama-lama ketika kita memegang kamera itu tremornya hilang. Saya sudah pernah coba itu, silakan Anda coba untuk membuat B-roll. Habis ini Anda akan lihat demo B-roll yang saya buat dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantu lainnya semacam stabilizer atau apapun. Nanti akan lihat ya, saya menggunakan B-roll. Dan bagaimana sih B-roll itu selain tadi hanya untuk news dan bagaimana para guru untuk membuat konten, apakah B-roll itu di tahun 2021 itu dibutuhkan? Dibutuhkan. Semua para videografer tertantang untuk membuat B-roll sebagus mungkin. Sehingga produk-produk, kalau tadi kan untuk konten apa namanya sains atau untuk para guru membuat sebuah materi pembelajaran, B-roll itu digunakan untuk sebuah video produk. Nanti habis ini saya akan tunjukkan bagaimana fungsi dari B-roll dan E-roll. Oke, ini ada contoh. Kita masuk ke contoh dulu. Oke, sambil kita lihat bagaimana fungsi E-roll dan B-roll. Dan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana pembuatan sebuah produk yang saya bikin. Ada yang menggunakan handphone. Kebetulan yang memesan waktu itu Princess Syahrini. Kita sambil refresh dulu, anggap aja ini kita mau lihat B-roll-nya ya, teman-teman ya. Kita mau melihat B-roll-nya sambil kita refreshing dulu, biar ini kan video ya. Kita akan melihat. Kebetulan ini dulu ada konten yang pernah saya buat ketika untuk bagaimana pelaku usaha UKM menciptakan sebuah video dengan alat yang sederhana yang ada di rumah, ya, ada yang di rumah. Kita saksikan berikut ini. Oke, assalamualaikum. Sekarang Anda lagi berada di ruangan workshop sederhana, semacam home industry. Jadi untuk bikin konten itu nggak perlu alat mahal. Yang penting bagaimana kita bisa berkreatif di era 5.0 ini. Nah, ini saya bikin kontennya pakai handphone, jadi saya hanya pakai tripod, terus tempat dudukan buat handphone seperti ini. Jadi bisa buat ini buat E-rollnya, B-rollnya bisa saya lepas di sini. Terus saya pakai lighting mungil, ini bisa saya rubah-rubah warnanya.
Terus juga ada alternatif juga dudukan handphone juga kalau pengen lebih ringan untuk B-roll. Terus di sini ada lighting, kan kita pakai 3 point lighting. Jadi yang lighting utama main light. Terus di sini ada untuk karena biasanya produk itu butuh yang rada-rada mengkilat, kita pakai hard light di sini. Nah, sampai di sini saya pause dulu. Ini juga penting ketika Anda mau menciptakan materi pembelajaran. Materi pembelajaran akan lebih bagus, misalnya sebuah objek, entah itu bahan kimia, entah itu adalah botol, entah itu apapun bahan eksperimen, sehingga murid-murid sama seperti melihat nyata langsung ketika kita mengajarkan. Kan sekarang lagi musim COVID ini kan pasti para guru nih harus mampu untuk melatih diri Anda itu menciptakan konten seril mungkin kan begitu. Nah, Anda perhatikan di sini walaupun produk Anda bisa nanti ganti dengan materi misalnya yang Anda butuhkan. Tapi yang paling penting di sini adalah tadi kan Mas Ari sudah ngajarkan pastinya nanti ada pelajaran fotografi mengenai 3 point lighting itu apa, lighting main light itu seperti apa. Jadi main light itu cahaya utama, terus habis itu ada satu lagi cahaya minimal ada dua ya. Itu cahayanya entah dari samping tergantung misalnya Anda mau bikin materi tentang botol, air, benda itu harus ada dua lighting, satu lighting utama, satu lighting yang objeknya. Kita perhatikan berikut ini. Tapi kalau ini ada 3 lighting ya. Yang ini soft light. Jadi tetap apa namanya 3 point lighting tetap kita pakai. Oke, ini di rumah ya, ini di rumah. Jadi para guru bisa menciptakan di rumah dan gak usah khawatir, ini semuanya murah kok ada di Shopee ya. 50 ribuan, ada yang 100 ribu, paling mahal 300 lah ini ya. Dan untuk di rumah itu sebenarnya kita nggak perlu banyak orang, cukup sendiri aja. Kita sendiri bisa menjadi stylist, kita sendiri bisa menjadi direkturnya, kita sendiri bisa menjadi DOP-nya. Jadi konsepnya semua ada di kita. Berhubung kalau misalnya kita ini seorang videografer yang harus bisa segalanya, otomatis apa namanya banyak akan dicari karena biaya ongkos produksinya murah sehingga harganya juga jadi murah. Ya demikian ini dengan peralatan apa adanya kita bisa menciptakan hasil yang profesional yang nggak kalah dengan studio besar atau sinematografer lainnya yang memerlukan tim yang sangat banyak begitu. Nah, setelah kita melakukan syuting, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar editing. Ini adalah contoh editingnya dulu. Saya coba menstimulasi para teman-teman supaya nanti jangan terlalu ribet. Besok kita akan belajar mengenai Adobe Premiere Pro. Saya akan ajarkan semuanya sampai mau pakai handphone juga saya ajarkan nanti ya. Nah, sekarang di sini saya ada demo simpel-simpel aja. Kita akan menggunakan blue screen karena kita mau coba muterin ini labu siam. Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan konten-konten dengan menggunakan A-roll, B-roll, dan simpelnya dengan menggunakan peralatan yang sederhana walaupun dengan menggunakan handphone. Saya coba percepat dulu videonya. Oke, sebentar. Nanti mungkin ini akan sangat membantu buat para guru untuk menciptakan konten. Kita lihat A-roll B-rollnya. Yang kita lihat di sini adalah A-roll. Oke,
Oke, terus ini pakai green screen dan kita putar, jadi kita hanya cropping bagian buahnya apa atau produknya aja. Oke, kita coba ya. Terus satu lagi, saya di sini pakai tusuk sate. Terus di sini ada bor. Kita akan coba bikin satu konten yang simple tapi menarik untuk suatu produk. Bisa apa aja. Tapi saya akan coba dengan beberapa bahan makanan. Oke, perhatikan yang contoh barusan adalah bagaimana pembuatan itu memang iklan, tapi saya yakin ketika Anda menciptakan sebuah pembelajaran, Anda membutuhkan teknik seperti itu. Yang tadi saya ambil adalah teknik pertama FPS, yang kedua adalah error. Cukup dua teknik tadi sudah bisa menghasilkan seperti tadi. Kita lanjut pelan-pelan ya. Kita lanjut pelan-pelan. Nanti kalau yang belum paham, nanti tanya juga pelan-pelan. Ini ada tusuk sate, kita pakai bor. Oke. Lalu bisa produk apa aja kecil-kecil, misalnya bawang, terus apapun, ayam untuk video apa food ya, terutama masukkan di sini. Jadi kita dapat putaran seperti ini. Terus kita setting yang paling low. Oke. Kita akan bikin konten pakai bor. Jadi kita atur cahayanya dulu. Oke, gampang ya. Itu tadi error mengenai bagaimana pengambilan gambar error. Untuk tekniknya, Anda lihat sendiri bahwa membuat content science itu mudah kok. Untuk background kita bisa download ya kan. Yang penting kita ketika pembuatan shoot A-nya itu sudah steady. Saya menggunakan di sini tripod dan backgroundnya biru. Kalau misalnya objeknya biru, maka ganti dengan hijau. Karena itu nanti di pertemuan kedua saya akan ajarkan bagaimana meng-cut background supaya kita tambah ke background tambahannya. Tapi itu nanti. Yang paling penting di sini adalah shoot A dan shoot B-nya. Apapun bisa ya. Kalau bisa biar nggak repot nanti editing, ininya dicat biru juga jadi sama dengan background karena kan kita hilangkan gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi dengan materi bor buat tukang kita bisa bikin bermacam kreatif. Nah, sekarang di sini untuk produk fungsi dari Errol B-roll saya pakai. Yang pertama adalah pokoknya kalau yang cuma dia diam saja, dia Errol. Yang B-roll penjelas dari Errol. Ya, kita produk, kita juga bisa pakai rotating table, terus dengan berbagai macam warna. Kalau saya menggunakan warna ini tuh jadi bisa berubah-ubah, misalnya seperti itu. Banyak orang kita bisa jadi stylist.
hasilnya juga tidak sederhana ya. Oke, saya percepat ya. Oke, ini contoh-contohnya sebentar. Oh, ini ada contoh produk yang menggunakan handphone. Ini produknya Princess Syahrini ini saya bikin kalau nggak salah. Dan ada konsep B-roll, E-roll. Nah, kalau di produk ini materi produk ini, tapi E-roll-nya saya tidak berbicara ya, tidak berbicara opening atau apa. E-roll-nya saya taruh belakang. Jadi B-roll, 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 baru terakhir E-roll. Saya balik. B-roll, 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 baru terakhir E-roll. Nah, berarti saya tukar. B-roll, B-roll, B-roll tentang isinya, habis itu penjelasannya terakhir. Sekarang konsepnya untuk produk ataupun nanti untuk sebuah konten, untuk menciptakan sebuah pembelajaran, bisa digunakan dibalik. Nanti jadi kurang lebihnya seperti begini. Oke. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tadi konsep E-roll B-roll untuk sebuah kebutuhan menjelaskan baik itu produk untuk sesuatu hal. Ketika Anda melihat saya berbicara, itu E-roll. Ketika Anda melihat saya menunjukkan beberapa macam peralatan adalah B-roll. Berarti fix ya, kita udah paham mengenai E-roll dan B-roll. Next, selanjutnya saya akan coba share materi berikutnya. Ini kita percepat aja karena memang sebenarnya video itu membutuhkan banyak sekali waktu ya. Karena kalau nggak buru-buru nanti nggak sampai materinya sampai video moving. Untuk roll B-roll, oh iya ini perlu penjelasan lebih dalam lagi dan juga kamera moving. Sebentar, saya coba keynote roll B-rollnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Filenya, oke, materi 1, 2, oke. Nah, di sini kita gerakan basic kameranya dulu ya, ketika kita menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera profesional, supaya nanti Bapak Ibu dalam menciptakan materi untuk pembelajaran dan lain-lain ataupun konten untuk YouTube itu akan berurutan dan murid-murid nanti itu suka dengan karyanya para guru gitu loh. Bahkan mereka mungkin lebih suka melihat konten hasil Anda daripada bertatap muka. Kan gitu lebih enak ya kita WFH terus lamanya ya. Baik. Di sini karena dia karena materinya nggak bisa di-play langsung dari sini, jadi saya satu-satu cukup terlihat ya. Di sini ada basic gerakan kamera atau kamera movement, adalah teknik pengambilan video ya, menggerakkan kamera dengan tujuan memberi kesan dan arti sendiri. Biasanya teknik seperti ini diperlukan untuk orang yang terjun di dunia sinematografi. Oke, anggap aja kita abaikan dulu teori ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan kamera. Oke, yang pertama, pan atau panning. Teknik menggerakkan kamera secara mendatar horizontal dari kanan ke kiri. Atau sebaliknya. Kita ambil kamera kita, misalnya kamera handphone. Kalau kita ke kanan, itu panning right, ke kiri, panning left. Ya, kita belajar. Ini basic kamera movement dulu, yang biasa dipakai. Kanan,
kiri. Pen right, pen left, gitu ya. Nah, kurang lebih nanti hasil jadi videonya seperti ini. Pen left, ya kan? Dan begitu pula sebaliknya ke kanan atau ke kiri. Oke, berikutnya di sini ada tilt atau tilting. Adalah teknik menggerakkan kamera secara mendongak dari bawah ke atas atau vertikal atau sebaliknya. Jadi ada tilt up, tilt down. Tilt up, tilt down. Ya, gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini. Is that you as the filmmaker choose when to reveal information to the viewer that they didn't see a few seconds before. Tilt down. One thing I think that sets apart the pan and the tilt is that it's the only camera move. Oke, dia tadi tilt down, gitu ya. Nanti dengan teknik ini Anda akan bisa menggabungkan dengan semua teknik ini. Yang pasti Anda harus satu-satu dulu. Kanan, kiri. Jadi misalnya Anda mau posting makanan. Wow, saya baru beli es krim dengan 7 lapis buah-buahan. Tilt down. Habis itu, nanti Anda melakukan yang namanya moving. Di sini ada dolly track atau tracking. Lalu kita melakukan dolly in untuk makanan yang kita beli di restoran yang jarang pernah kita datangi ini. Dolly in. Gitu. Habis itu posting di Instagram. Wow, keren banget ya. Di mana ya? Gitu kan, biasa gitu ya. Nah, sekarang dolly atau track atau tracking adalah teknik menggerakkan kamera dari atas tripod ataupun dolly mendekati atau menjadi dolly itu semacam kayak rel kereta api gitu loh. Bapak Ibu, dia dinaikin kameranya, ada yang didorong, ada yang pakai mesin, ada yang sekarang dengan pakai Bluetooth ya kan, macam-macam. Tapi kalau disebut dengan dolly in, dia kameranya badan kita, si kameranya yang maju. Bukan zoom in, bukan zoom out. Badan kita yang maju. Dolly in, dolly out. Once again ya. Dolly in, dolly out. Lama-lama saya kayak ngajarin senam ya. Oke, Bapak Ibu, tangan di atas, kiri, kanan gitu. Sekali lagi ya. Dolly in, dolly out. Pen right. Nah, mungkin ini kebalikannya kalau pen left. Gitu ya. Pen right, pen left. Tilt down, tilt up. Tilt down, tilt up. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Paham ya? Oke. Coba semuanya pegang kamera handphonenya. Ayo, kita bareng-bareng ya. Pegang kamera handphone, kamera profesional. Ikuti saya. Kita coba dari yang awal dulu. Panning. Pan right ke kanan. Jangan begini. Dia dalam posisi satu poros yang sama. Pan left, right, oke. Pan left ke kiri. Ingat, si kamera dalam satu poros yang sama. Satu kali lagi. Pegang kameranya, kamera profesional ataupun handphone. Pan right, kanan. Oke, cakep, cakep. Pan left, kiri. Oke, cakep. Itu panning. Ya, ingat, karena nanti selanjutnya kita akan menggabungkan. Sekarang selanjutnya adalah tilting. Pegang kameranya, bebas ya. Sekarang kita mau ke bawah, tilt down. Ya, anggap aja lagi mau jepret foto makanan. Ya, sekarang tilt up ke atas. Wow, pemandangannya indah sekali. Saya ada berada di air terjun, ya kan? Lagi tilt down ke bawah dengan poros yang sama. Ingat, porosnya sama. Porosnya sama. Tidak boleh bergerak sedikit pun karena itu sudah berbeda ya. Tilt down, tilt up. Oke, sekarang selanjutnya adalah dolly in, dolly out. Ingat, yang bergerak sekarang kameranya nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Kita majukan kamera kita, bukan zoom in, bukan zoom out. Dolly in, majukan kameranya. Oke, sekarang dolly out. Nah, sekali lagi dolly in. Oke, dolly out. Nah, ini berfungsi ketika kita untuk ngambil video makanan dan kita posting. Ya, itu nanti orang-orang akan melihat itu dengan pencahayaan yang bagus, video yang bagus, dan jangan bergerak ketika kita moving kamera ya. Sekarang kita akan lihat contoh menggabungkan dari semua teknik tadi yang Anda nanti ternyata, oh ini yang sering kita nonton di film-film. Iya, dengan beberapa teknik tadi, akhirnya akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya besarkan dulu. Bermain dengan semua teknik tadi, maka Anda pasti Anda akan lihat. Dia pan left, tilt up,
till down. Perhatikan, Anda sebagai videografernya pegang kameranya. Pan right. Moving dia ya, moving ya tadi ya. Dolly. Still up. Ya, sekarang Anda paham ya? Gabungan dolly, tilt, pan ke kiri, pan ke kanan. Jadi ya cuma gitu aja. Jadi sekarang Anda paham kan? Dengan menggunakan kamera Anda sudah paham. Pokoknya kalau Anda mau pan, jangan gerak yang aneh-aneh. Nanti jadinya malah salah. Kita pegang kamera, ingat yang apa yang akan kita ambil, apa yang akan mata orang-orang itu tonton. Jadi jangan bergetar, jangan bikin pusing. Dengan konsep yang tadi saja, Anda sudah bikin film. Udah bisa bikin film, udah bisa bikin materi produk, udah bisa posting kalau kita lagi di restoran yang jarang pernah kita datangi, udah gitu Anda bisa posting pemandangan yang indah. Cukup dengan seperti itu aja. Anda bisa bikin bumerang gitu kan. Nah, sekarang udah paham. Nah, sekarang tadi kita back ke A-roll and B-roll. Penjelasannya di sini akan lebih mudah. Ini ceritanya gini, saya lagi bikin sebuah penjelasan dari Badan Pajak di Kota Bandung. Yang saya bikin tadi, kita kembali ke A-roll B-roll ya tadi ya. Untuk A-roll sih gampang ya, tinggal pasang satu tripod, urusan kamera, urusan selesai. Pencahayaan yang bagus, ada 3-point lighting dengan teknik fotografi, maka nggak ada shadow, wajahnya juga nggak kelihatan gelap, semua ornamen background-nya juga kelihatan, mana yang diutamakan, ilmu fotografi tadi kan. Shoot A. Ya, sekarang shoot B-nya, kamera tadi, teori tadi, moving kamera. Habis ini kita belajar angle ya. Kalau tadi kan moving kameranya. Itu kamera moving angle yang moving kamera yang paling sangat sederhana karena ada berbagai macam. Tapi untuk kita belajar basicnya dulu. Nah, sekarang shoot A-nya seperti ini ya. Kita dapat materinya seperti ini. Saya Ari Prestia, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung ke-209. Oke, itu shoot A. Jadi ketika kita mau ngambil company profile, bikin misalnya kepala sekolah mau ngomong apa, menyampaikan apa, shoot A dulu, ya kan? Nah, baru kita siapkan materi shoot B. Shoot B-nya saya begini. Dengan menggunakan teknik yang tadi ya. Itu. Nah, sekarang kita gabungkan. Maka jadinya seperti ini. Sebentar. Saya gedein aja. Kita tadi sudah dapat shoot E, shoot B, atau A-roll dan B-roll. Kita combine. B-roll, 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 B-roll. Baru ntar lagi masuk A-roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bandung yang saya banggakan. Saya Ari Prestia, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung ke-209, BPPD Kota Bandung memberikan kemudahan kepada warga Kota Bandung untuk melakukan pembayaran PBB selain melalui Bank BJB dan kantor pos dapat dilakukan juga di gerai Indomaret serta melalui aplikasi Tokopedia dan aplikasi Bukalapak yang dapat diakses langsung dari handphone tanpa melalui mengantri. Hal ini untuk menghindari denda administrasi keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% per bulan. Lakukan pembayaran PBB sebelum tanggal jatuh tempo 30 September 2019. Mari dukung pembangunan Kota Bandung dengan membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu dan tepat jumlah. Bayar pajak banyak manfaat. Hatur nuhun. Oke, gampang kan? Jadi pokoknya dengan konsep ketika kita pegang kamera, A-roll-nya apa ya? B-roll-nya apa ya? Itulah. A-roll kalau nggak jelas akan dilengkapi dengan B-roll. Untuk produk, B-roll, baru A-roll. Misalnya gini, Anda mau posting makanan, B-roll dulu, cabe, oh ya kan? Ada lontongnya, gitu kan? Ada kikilnya, lontong kikil cabe. Terakhir baru Anda jauhkan, establish, ambil shoot dari jarak jauh untuk A-roll-nya. Oh, lontong kikil pakai cabe. Bila perlu Anda tilt up lagi, restoran makan gratis. Itu maksud saya. A-roll, B-roll, or B-roll, A-roll.
Itu konsepnya. Ketika Anda, apalagi contoh buat materi misalnya belajar berhitung matematika, Anda mungkin ngomong dulu ya, Errol. Oke, sekarang kita akan belajar matematika ya adik-adik. Tiba-tiba birol nih. Ada ranting jatuh. Satu. Ada ranting dari pohon jatuh lagi. Jadi dua. Lalu Anda arahkan kameranya tilt down. Rantingnya jadi dua. Nah, adik-adik, dari jatuh satu, jatuh dua, menjadi dua. Paham maksud saya? Errol, birol, errol. Ya, oke, next ya. Terus tadi udah, terus ini contoh lain Errol Biro untuk kebutuhan video produk. Penting nggak sih ya data? Nanti aja kita skip aja biar cepet ya. Dokumentasi menjadi lebih biasa karena Errol and Biro. Oh ini di shoot pakai iPhone jadul. Rumah kos ini masuknya adalah Errol, pajak hotel. baru Biro dulu nih. BPD Kota Bandung memberikan kemudahan untuk membayar pajak. Sangat meriah. Dapat hadiah foto. Keren banget, terima kasih. Jadi ini contoh dengan menggunakan handphone kita bisa membuat dokumentasi dengan konsep A-roll dan B-roll hanya dalam waktu berapa jam ya? Pokoknya ngeditnya itu cuma pakai handphone, Bapak Ibu. Ngeditnya mah cuma 5 menit. Ngambilnya kan dari pagi, terus ada yang ngambil B-roll siang, B-roll agak-agak siang tengah hari gitu. Acaranya dari jam 7 ketika matahari terbit gitu kan, saya ambil B-rollnya, orang ngomongnya, pembagian hadiahnya, habis itu saya gabungkan, edit dilewat HP, hanya butuh waktu 5 menit ngeditnya. Jadi nggak usah pakai laptop, gitu loh. Jadi ngeditnya pakai handphone aja. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan ajarkan ngedit pakai handphone super cepat. Jadi nggak perlu pakai laptop. Nah ini untuk materi untuk handphone. Tapi nanti itu kita skip ya. Sekarang berikutnya saya masuk ke materi selanjutnya terakhir adalah kamera moving. Nah, kamera moving ini, kamera angle ya. Kamera angle ini sama bisa dipakai untuk fotografi juga. Mungkin tadi Pak Ari sudah menjelaskan. Tapi yang pasti, apapun kameranya, yang penting adalah style kita menjelaskannya. Nggak perlu pakai kamera mahal, nggak perlu pakai kamera yang ribet-ribet. Yang penting konsepnya. Ini kita back to basic dulu, kamera angle. Ada yang eye level, di Google juga banyak sekali ya. Bagaimana Anda bisa nanti coba-coba, ada motion, ada shoot size. Tapi yang paling penting adalah sekarang ini, normal angle, eye level. Jadi kalau kita mau shoot yang disebut normal adalah si lensa ini, bukan mata kita. Lensa ini, ya, ini kelihatan kan, Bapak Ibu, materi saya kelihatan ya? Oke, si lensa ini itu harus dengan orangnya sama. Bukan, kan kadang-kadang, oke ini sudah eye level belum? Ya belum lah, orang ini lensanya ada di bawah gitu kan. Eye level di atasnya, bila perlu ada fotonya gini. Cheese, Bapak Ibu, lihat kamera, gitu. Eye level, ya, gitu. Nah, itu paling gampangnya. Nah, habis itu, next, di sini ada namanya high angle. High angle, kameranya, si lensanya di atas, objeknya di bawah. Biasanya ini paling dipakai untuk ketika, wah, ini aku ada di restoran lagi. Karena saya kalau beli makanan tuh saya posting gitu. Ini posting gitu loh. Nah, habis itu yang kedua, ini dipakai untuk selfie. Sekarang kebalik, kalau pakai kamera depan kita selfie, bener nggak? Nah, kenapa? Karena angle kita kalau misalnya dari atas tuh kelihatan cantik gitu, kayak muda-muda gimana gitu kan. Bapak Ibu pernah nggak kalau selfie dari bawah? Coba aja dari bawah, lobang semuanya. Oke, next, sekarang tadi udah ya, low angle, sekarang dari bawah. Sometimes ini dipakai untuk produk atau untuk sesuatu yang misalnya Anda menjatuhkan garam untuk food, untuk sains, untuk apa lagi ya? Bagaimana hujan itu turun, bagaimana reaksi dari asam asid kayak atau apa? Anda taruh aja handphonenya di bawah.
Itu low angle, pengambilan gambar pada sudut pandang yang rendah, ya. Terus ada lagi yang namanya bird angle. Biasanya kalau zaman sekarang lebih mudah dipahami adalah bird angle dengan menggunakan drone. Atau Anda berada di ketinggian tower 12 meter, Anda pakai kamera handphone. Itu bird angle, tapi kan repot ya kan. Cukup pokoknya dari jauh. Nah, bird angle itu ya pandangan burung. Udah anggap aja gitu. Berarti Anda harus lebih tinggi gitu ya. Itu bisa diraih dengan menggunakan drone atau biasanya dengan menggunakan Anda berada di gedung yang tinggi, lalu Anda shoot pemandangan untuk shoot landscape biasanya gitu. Lalu berikutnya frog angle. Ini dia sangat dekat dengan objek, ya. Dia sangat dekat dengan objek. Biasanya untuk produk, untuk makanan food, misalnya bahan makanannya, untuk objeknya, misalnya apapun, dia sangat dekat. Dan biasanya menggunakan lensa zoom ya, lensa yang untuk makro. Nah, lalu berikutnya ada di sini extreme long shoot atau extreme wide shoot. Itu dari jauh. Biasanya untuk pemandangan kebutuhannya. Misalnya Anda bikin materi tentang bagaimana cuaca awan ya, awan yang mendung gitu loh. Bagaimana Anda mau nge-shoot tentang matahari terbit, matahari terbenam untuk kebutuhan sains. Bagaimana Anda nge-shoot ketika ada gerhana matahari. Nah, itu Anda menggunakan extreme long shoot ya. Supaya seluruhnya kelihatan. Seluruhnya kelihatan. Oke, next. Long shoot atau wide shoot hampir sama seperti tadi, tapi kadang-kadang yang kita butuhkan itu adalah kita pakai wide shoot aja deh, biar apa? Biar kena semuanya gitu loh. Nah, dia biasanya juga pakai lensa wide juga. Kurang lebih gambarnya seperti ini, wide shoot atau long shoot ya. Oke, next di sini ada yang dikenal dengan medium long shoot atau medium wide shoot. Biasanya untuk film-film Hollywood dia pakainya medium wide shoot. Misalnya ada orang lagi panah nih ya kan, pasti nanti di belakangnya ada pembunuhnya datang, biasanya gitu. Karena dia kena bagian semuanya, nggak perlu sampai seluruh badan gitu loh. Biasanya gitu. Anda juga bisa menjelaskan dengan posisi medium wide shoot atau medium long shoot. Supaya apa? Mungkin materi di belakang Anda adalah materi sainsnya gitu kan. Materi sainsnya Anda ada di sebelah kiri gitu ya, komposisinya. Oke, next di sini ada medium close up. Anda udah tahu ya, close up dan sebagainya ya. Di sini ada close up-nya dan akhirnya ada extreme close up atau sangat dekat. Oke, ini bukan, sebentar. Oh, segitiga exposure tadi sudah ya, sama Pak Ari ya. Saya skip ya. Shutter speed tadi juga sudah. Ini berhubungan dengan FPS. Jadi ketika video yang diambil dengan menggunakan FPS yang tinggi, otomatis shutter speed di kamera Anda harus tinggi. Tapi ini berfungsi untuk kamera profesional. Kalau di handphone, abaikan saja karena sudah auto di handphone. Walaupun ada aplikasi manual. Oke, ISO tadi sudah pasti sama Pak Ari ini mengenai ISO video sama aja tentang fotografi sama ini seperti yang Pak Ari ajarkan dekorasi background, angle dan cahaya. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Anda memainkan 3 lighting atau 2 lighting. Lalu di sini basic kamera tadi sudah ya, di sini sudah. Oke, zoom in, zoom out. Lupa saya sampaikan ini. Kalau tadi yang maju dolly in, dolly out atau move in, move out adalah kameranya. Sekarang kalau zoom in, zoom out, yang bergerak adalah fokus lensanya. Oke, paham ya? Fokus lensanya. Jadi kalau Anda mau bikin misalnya teknik paralyze atau misalnya teknik Andanya maju tapi zoom out. Jadi kayak orang lagi vertigo gitu. Gitu deh. Kayak gitu-gitu. Itu tuh teknik-teknik itu bisa Anda combine, Anda coba-coba sendiri. Ya, itu ya. Ini tadi sudah ini tentang LUT, ini tentang smooth speed ramping bagaimana caranya, tapi kita nggak belajar itu. Pengambilan gambar. Oke, exposure ini nggak, oke ini kita nggak butuh. Butuh sih, cuman materinya nanti di hari kedua. Untuk saat ini sepertinya seluruh materinya sudah saya sampaikan. Ada waktu berikutnya untuk tanya jawab ya. Untuk tanya jawab silahkan. Untuk waktunya Mbak Amelia, saya kembalikan waktunya. Suaranya belum ada Mbak Amelia. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Yogi.
Bagaimana Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya boleh langsung live. Silakan raise hand dulu. Nanti akan kami unmute. Atau kalau malu-malu boleh di chat aja, diketik aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya pulang. Terima kasih. Ayo, anggap aja kelas. Bapak Ibu mau bikin apa sih? Ini semuanya para guru apa ada muridnya juga, Mbak Amelia? Untuk peserta kita semuanya guru. Cuman di kami ada beberapa siswa magang juga. Ini siswa magang kalau mau tanya boleh loh. Justru ini yang pentingnya banget nih, videografi nih Bapak Ibu. Ayo dong. Ayo Bapak Ibu, ada kesulitan apa? Mau bikin pakai handphone, apa mau bikin pakai apa gitu? Apa yang harus dilakukan gitu? Sok silakan. Apa kesulitannya? Atau pernah ada pengalaman ambil video terus hasilnya kurang memuaskan, kira-kira bisa dicurhatin gitu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang raise hand nih. Oke, silakan masuk. Curhat ini ya Pak ya? Boleh. Silakan Ibu. Soalnya kan tadi kalau mau tanya kan masih bingung mau ditanyakan apa. Ketika dibuka curhat, oke, saya curhat. Oh iya, curhat boleh. Iya. Ini mohon maaf dimatikan kameranya karena belum pakai itu. Ini saya pakai laptop yang satu dan webcamnya itu agak blur gitu. Oke, nggak apa-apa, monggo. Nah, saya itu suka membuat video, tapi biasanya masih pakai HP, masih dengan yang standar KineMaster itu. Untuk yang di laptop itu masih sudah menginstal beberapa, tapi belum pernah digunakan, belum tahu caranya seperti itu. Nah, untuk pengambilan gambar ini kalau misalkan membuat video pembelajaran itu kan yang terlihat bagus seperti di ruang guru, rumah belajar, itu kan yang ada presenternya. Nah, ketika saya menggunakan itu, saya kendalanya itu memang tidak punya tempat, gitu, tidak punya studio sendiri. Ketika saya mau di belakang rumah itu cari waktu yang siangan seperti itu. Tapi ya tempatnya agak sempit kan gitu. Kalau di rumah itu pasti saya kan berjilbab, jadinya kan ada bayangan, pasti ada bayangan karena saya tidak punya lighting. Lighting. Nah itu saya gimana solusinya? Kalau mau beli juga saya belum pengalaman cara buat video studio atau bagaimana itu baik. Gimana? Yang pertama tadi apa, software yang sudah diinstal ya? Iya, yang di HP KineMaster. Kalau yang di laptop itu sebentar saya cari. Yang di laptop itu ada Filmora sama Camtasia. Oke, saya langsung jawab ya, dengan Ibu Rosida ya, Ibu. Ya. Bu, kalau untuk software semua bisa dipakai karena apalagi untuk Anda itu tidak memerlukan yang tingkat tinggi, harus ada color grading lah, harus ada. Cukup Anda cut satu-satu, gabungkan. Besok pertemuan berikutnya kita akan coba. Tidak perlu pakai yang mahal, Adobe Premiere lah, Final Cut Pro. Besok pakai apapun, saya praktekkan. Semua software gratis saya praktekkan. Karena konsepnya cuma satu, timeline. Editing itu hanya yang perlu kita kenal adalah timeline. Timeline itu misalnya gini, video 1, A-roll, video 2, A-roll, terus taruh di atasnya B-roll. Timeline-nya cuma gitu doang kok. Konsepnya video 1, video 2 digabung selesai. Foto 1, foto 2 digabung selesai. Sekarang mau pakai software apapun ya gitu-gitu aja. Nah sekarang kecuali kalau ada khusus nanti minta Mas Ari untuk Angin Photo School khusus belajar Adobe Premiere misalnya, baru kita akan belajar bagaimana membuat 3D. Yang kita butuhkan buat pembelajaran nggak perlu kok itu yang kayak gitu-gitu. Maksud sekarang kita harus bikin, murid-murid, Assalamualaikum, Ibu sekarang akan mempelajari tentang bagaimana kosakata yang bagus. Habis itu bumper openingnya 3D yang kayak news, kayak gitu. Buat apa gitu loh. Terus habis itu teksnya juga harus gold, kayak gitu kan. Ya memang mungkin menarik, tapi kan waktunya lama. Ingat, bikin video, semakin banyak efek, semakin handphone, kalau editnya pakai handphone, semakin handphonenya panas, semakin lama. Kalau kita pakai laptop atau pakai komputer, semakin renderingnya lama. Jadi kalau mau bikin yang simple, ya dengan cara yang simple.
Mengenai pencahayaan, gampang banget. Beli aja di Indomaret atau apa bohlam yang cukup besar, yang LED, taruh aja depan wajah Anda satu, sebelah mana yang bayangannya sebelah mana? Sebelah kanan kiri satu, pokoknya ada 3 aja, sampai bayangannya hilang. Itu murah kok. Maksudnya dalam artian nggak perlu dengan kok yang mahal gitu, yang harus jutaan gitu, nggak perlu gitu loh. Nah, misalnya wajah kita misalnya pencahayaan terlalu terang, cari aja kain atau bila perlu di rumah itu ada kain yang tipis. Si lampu tadi, lampu belajar, tutupi pakai kain, taruh di muka kita, selesai urusan, nggak ada bayangan. Jadi sudah soft, dapatnya soft, dan Anda pakai handphone saja sudah cukup. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu. Dan yang paling penting harus yang Ibu ingat adalah kalau ngambilnya tadi di garasi, ingat video tadi di awal ada 2 hal yang harus kita perhatikan, visual, audio. Visual tadi ilmu fotografi dan ilmu videonya tadi visual yang saya sampaikan. Yang kedua adalah audio, ini sangat penting. Anda pembelajar. Tadi ya Dima ya udah. Jadi itu tadi semuanya hampir A-roll dan B-roll, dan sebenarnya satu lagi, video itu membutuhkan color grading. Kalau Anda perhatikan, kekuatan dari video itu bisa menciptakan ilusi color grading yang membuat sesuatu yang tidak tampak oleh mata itu bisa ditampilkan. Saya coba rollback kembali. Misalnya kulit untuk manusia ya, untuk kulit manusia ya. Di sini yang saya ambil dengan menggunakan S-Log. Tapi nanti ini mudah-mudahan Anda nanti bisa dilanjut bilang Mas Ari, saya pengen belajar lebih dalam lagi tentang videografi. Nanti saya ajarkan tentang apa itu S-Log ya di Angin Photo School. Karena ini kita butuh waktu 1 minggu untuk belajar ini. Tapi bagaimana membuat iklan sampo, iklan rambut, iklan kulit wajah, yaitu yang dibutuhkan mungkin. Tapi kan untuk pembelajaran nggak perlu sampai sejauh itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sekilas saja. Bisa ditampilkan dengan berbagai macam cara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang kedua adalah cahaya matahari itu cahayanya, mungkin ini ada hubungannya dengan sains, itu bisa dimunculkan dan tidak dimunculkan. Warna langit bisa saya rubah menjadi merah, menjadi hijau, color grading. Anda perhatikan baik-baik, ada sebuah nanti yang di bagian sini, nah ini ada gedung, sebenarnya saya ngambilnya cuma dolly in doang, ingat, itu tadi ya, teknik dolly in. Tapi saya di sini sebenarnya kaya akan ada warna, ada pencahayaan, ada partikel ya, ingat. Ini Anda butuh ada embun, ada uap, ada apa lagi ya? Ada Magic Hibiniu, sebenarnya campuran dari warna putih yang menjadi putih menjadi satu. Ya ini mungkin untuk sains sangat diperlukan. Sebenarnya sains butuh color grading untuk profesional untuk sains ya. Kita lihat baik-baik ya. Sebenarnya simple, tapi saya bisa mengeluarkan cahayanya, bisa menguranginya, bisa merubah suasananya, ornamennya hanya dengan ilmu teknik color grading. Jadi saya munculkan tadi sesuatu yang nggak kelihatan awalnya menjadi kelihatan. Itu yaitu cahaya matahari paginya. Nah ini, nah itu dia ada flare-nya gitu kan. Itu di color grading bisa kita atur seperti itu. Mungkin Anda membutuhkan skill ini, nanti tinggal minta kelas advance ya. Oke, promo Angin Photo School. Sekarang berikutnya adalah untuk produk. B-roll, A-roll. Nah, tadi kan ada Ibu tadi nanya, saya malu nih pakai wajah saya, nggak pede, nggak apa-apa Ibu, langsung aja A-roll atau langsung B-roll dulu, nggak jadi masalah. Kalau untuk di produk pun sama, kadang-kadang B-roll. Ya, kadang-kadang B-roll. Bahkan tidak ada audio untuk ngomong A-roll-nya juga gitu loh. Ini yang ini klien saya Bunga Citra Lestari. Oke, sampai di sini paham nggak? Yang Anda perhatikan teknik yang saya sampaikan bukan terkesima dengan produknya. Maksud saya gini, teknik-teknik tadi adalah teknik-teknik berurutan antara A-roll, B-roll.
pen right, pen left, tilt up, tilt down, zoom in, zoom out. Apalagi tadi dolly in, dolly out. Itu yang Anda perhatikan teknik si pemegang kameranya gitu, movingnya gitu ya. Kita lanjut lagi ya, biar Anda lebih paham lagi. Semuanya menggunakan teknik tadi. Lalu mengenai FPS-nya saya menggunakan FPS tertinggi 120. Karena akan saya slow motion kan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar kenapa fungsi FPS ini berguna untuk ilmu sainsnya. Nah, ini saya Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu yang tadi itulah yang dipakai untuk hampir semua pekerjaan baik saya sebagai konten kreator, membuat materi untuk pengajaran yang Anda lihat di sini sedang B-roll, sebentar lagi masuk A-roll. Ini kan sebenarnya saya lagi menjelaskan materi pembelajaran nih kepada Bapak Ibu. Nah, jadi kan ini B-roll-nya. Ya, sambil kita lihat ya nanti ya. Nah, ini saya A-roll-nya nih ya. stylist, kita sendiri bisa menjadi direkturnya, kita sendiri bisa menjadi DOP-nya. Jadi konsepnya semua ada di kita. Berhubung kalau misalnya A-roll ya, Bapak Ibu ya. kita ini seorang videografer yang harus bisa segalanya, otomatis banyak akan dicari karena biaya ongkos produksinya murah sehingga harganya juga jadi murah. B-roll. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Nah, untuk yang Anda perhatikan ini, misalnya ini materi pembelajaran Anda, tetap menggunakan teknik kamera tadi, Bapak Ibu. Tilt up, tilt down ya. Yang ini dia Amanda Manopo ya, dia punya Amanda Manopo. Sebenarnya simpel-simpel aja, dan background di belakang itu saya pakai kertas HVS. Ya, demikian ini. Dengan peralatan apa adanya, kita bisa menciptakan hasil yang profesional, yang nggak kalah dengan studio besar atau... Kembali lagi ke A-roll. Habis itu dari sini penjelasannya nanti masuk lagi ke B-roll. Nanti sama seperti Anda membuat pembelajaran. Sementara yang Mbak Rika tadi yang ngacungin sinematografer lainnya yang memerlukan tim yang sangat banyak begitu. Oke, sebentar saya mau jelasin di sini. Ya, ini timeline Bapak Ibu. Hampir di semua software editing itu kalau Anda perhatikan di bawah namanya timeline. Video 1 ke video 2. Di atasnya itu biasanya ada teks. Kalau nggak ada teks biasanya ada B-roll. Nah, kalau Anda sekarang ini sudah mengikuti pertemuan yang pertama ini, nanti begitu kita masuk ke editing, pertemuan berikutnya, Anda nggak akan pusing. Hampir semua software pasti ada A-roll, pasti naruh B-roll. Kalau nggak ada B-roll di atasnya, ya paling nggak teks gitu loh. Itu simple banget. Bawahnya pasti audio. Kalau nggak orang yang kita ngomongnya, bawahnya lagi pasti musik. Itu aja konsepnya. Jadi semua software bisa dipakai. Mau yang gratisan, mau yang berbayar, mangga silahkan. Oke, FPS kembali lagi pengulangan dari awal. Kenapa saya menggunakan FPS tinggi? Yang ini saya menggunakan FPS 640 karena air yang cat sebenarnya itu satu susu satu cat sih dicampur lah ya, dilempar dari kanan ke kiri, das gitu kan. Baru saya slow motion kan sehingga jadinya seperti begini.
Kalau yang ini akuarium, saya lempar tinta sama tinta putih sama tinta hitam gitu. Jadi ini semua permainan visual aja. Ini hal-hal seperti ini nanti besok lah ya pertemuan gue kita akan coba-coba. Saya akan coba buat materi khusus bagaimana sih kalau kita ngambil shootnya di akuarium, atau kalau nggak ada akuarium gimana caranya ya di gelas, bisa nggak sih untuk mengambil sampel-sampel materi B-roll yang kita butuhkan sebagai tenaga pengajar. Nah, ini saya lebih suka eksperimen-eksperimen gini. Jangankan dengan menggunakan tinta, dengan bor tukang bangunan aja kita pakai. Tadi udah ya, materinya udah. Ini tadi sudah. Sebentar, ada belum ya? Ini contoh demo produk, B-roll, terus ini color grading. Jadi bagaimana membuat kulit manusia, kulit benda, ini warna hitam saya bisa rubah menjadi warna kayak abu-abu, terus tapi ada batasannya ya. Itu ada di video editing di post production nanti. Mungkin saya besok akan kasih sedikit sampelnya. Bapak Ibu, itulah B-roll. Ini B-roll. Jadi bagaimana teknik pengambilan gambar, dia circle, ya kan, terus moving out atau dolly out. Itu aja. Tapi nggak gerak gitu loh. Dan dia kelihatan lembut karena memang menggunakan FPS yang tinggi. Itu aja kuncinya. Kalau FPS-nya rendah, dia geter gitu deh, ya kan. Dia kenapa smooth ya? Karena menggunakan FPS yang tinggi. Terus ini mengenai color grading atau LUT, karena ini pasti Bapak Ibu butuh banget nih, soalnya untuk sains ya, itu kan menampilkan warna air, debu, mungkin klorofil atau apa, itu penting banget. Nah, jadi Bapak Ibu, LUT itu adalah lookup table yang bisa di-download di semua source, lalu dimasukkan ke alat editing kita. Jadi kalau kita shoot misalnya pemandangan, itu bisa berubah awannya jadi warna oranye, langitnya jadi warna hijau, itu LUT. Tapi karena tidak semua materi itu bisa dimasukkan LUT, hasilnya adalah, kalau Anda perhatikan video-video wedding, ya mungkin para video wedding pemula, hampir semua video weddingnya itu pengantinnya putih gitu loh. Antara baju sama mukanya hampir sama putih, karena memang kelihatan ingin putih, tapi bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah bagaimana bajunya warnanya oranye ya oranye, mukanya harus putih. Nah, disitulah lookup table berfungsi. Jadi bukan sekedar hanya coloring saja. Kalau kita di handphone itu kan ada color brightness gitu kan. Nah, kalau di video lookup table atau color grading itu bukan seperti itu. That's different. Ini polos, sekarang saya warnai. Yang kulitnya saya halus, tapi yang lainnya itu tidak ikut-ikutan putih. Oke, kita masuk ke post production. Let's check it out. Jangan bilang-bilang kalau produk ini saya bikinnya pakai handphone, ntar dimarahin Syahrini.
Tadi saya sempat lihat ada pertanyaan, Pak, harus kamera handphone seperti apa? Yang seperti ini, kalau pengen bagus yang sekelas dengan mirrorless. Ini pakai handphone, totally handphone semuanya. Dah cukup sampai di sini. Kita lanjut pertanyaan tadi. Terakhir langsung E-roll ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itulah tadi E-roll, B-roll, FPS, kamera moving. Saya menghasilkan hal-hal seperti itu. Ya jujur kalau memang dikasih budgetnya cuma 20 juta, saya pakai handphone gitu aja. Tapi jangan bilang-bilang. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu, ayo tanya cepat. Bu Rika silakan Ibu. Suaranya nggak ada, Bu. Bu Rika, di-unmute Mbak Amalia. Oke. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Keren banget, Pak. Pak Yugi. Saya jadi terpukau lihat semua video-videonya. Dan berhubung kan kita nanti ada proses editing video ya, Pak ya. Ya, ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan untuk prepare kami, selain peralatannya, selain handphone, tripod, lalu clip on, ada lagi kah peralatan yang kira-kira kami sediakan, tapi yang sederhana seperti itu Pak, yang kira-kira kami mampu seperti itu. Yang kedua, tadi saya lihat waktu ketika Bapak edit video tadi kan ada memakai, kalau biasa kan kita green screen ya Pak ya, dan tadi saya lihat Bapak pakai background-nya ada yang biru, itu apa ya Pak ya, karton atau apa ya? Itu saya beli di toko buku, Bu. Itu tuh sebenarnya kayak buat kado itu. Pokoknya cari sesuatu yang warna biru menyala, yang tapi jangan terlalu stabilo banget. Terus atau yang green. Itu ada di toko buku semua. Jadi itu bukan yang harus dibeli di khusus untuk fotografi, justru enggak. Itu saya beli ada yang map warna hijau, terus ada yang karton buat kado kalau nggak salah itu. Iya, selama ini kan pemahaman saya yang saya tahu kan saya makanya green screen aja, masa pakai kain gitu kan Pak ya. Ternyata saya lihat di sini ternyata pakai hal-hal yang sederhana yang kata Bapak tadi, pakai kertas HPS pun bisa kayak gitu. Jadi pakai background kayak itu berarti menyesuaikan dengan objeknya ya Pak ya. Betul, karena nanti di editing video misalnya gini, warna apakah yang akan kita hilangkan? Pilihannya ada hijau atau biru. Antara dua itu. Sebenarnya kalau yang untuk editing yang profesional, kita bahkan bisa menghilangkan warna hitam. Cuman kan hampir semua benda di dunia ini tuh ada unsur hitamnya. Yang nggak ada adalah kenapa dia memilih warna hijau atau biru. Di tubuh manusia itu nggak ada warna hijau. Di tubuh manusia nggak ada, kecuali baju ya. Maksudnya mata kita itu kecuali orang yang korneanya hijau sih beda lagi ya itu ya. Makanya ada dua pilihan, kalau nggak biru hijau, itu aja, sehingga kita bisa cropping semuanya pakai modelnya seperti itu. Kalau nggak blue screen ya green screen.